Shalom Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Di pagi hari ini kita sekalian bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kita semua, sehingga kita ada dalam ibadah bina keluarga di pagi ini. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan dalam Imamat 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17, mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan boleh ada bersama-sama dengan kami sepanjang kehidupan kami dari malam sampai pagi hari ini. Di pagi hari ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu yang terdapat di dalam Imamat 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17. Biarlah ya Tuhan, firman yang sebentar kami baca dan kami renungkan, itu mau menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan kami. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kami sekalian. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk membaca dan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini di ibadah bulan bina keluarga terdapat dalam Imamat 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17 dengan judul pembacaan Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Ayatnya yang ke-14, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Jemaat serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi dan yang diberkati Tuhan. Musa ketika menyampaikan segala hal yang menjadi ketetapan Allah, ada hal-hal penting yang diinginkan oleh Musa agar umat memperhatikan dengan seksama tentang bagaimana mereka membuat orang lain bahagia dengan apa yang ada pada mereka. Sehingga hal-hal menyangkut tanah hasil ladang dengan hasilnya diharapkan menjadi sebuah sukacita bagi orang lain dengan menjaga secara baik-baik tapal-tapal batasnya yang tidak boleh dilanggar dan tidak boleh menjual barang-barang milik orang yang notabene bukan milik umat. Musa berpesan juga agar umat dalam kebersamaan saling merasakan kebahagiaan, bukan ada yang dirugikan. Bapak Ibu Jemaat serta anak-anak yang diberkati Tuhan, di hidup dan usaha-usaha kita tidak ada yang menginginkan kerugian atau menginginkan malapetaka baginya dan usahanya. Sehingga penting sekali untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran pada diri kita dan mempraktekannya agar hidup kita diberkati Tuhan dan hidup penuh melimpah dengan berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan, ayat 17 dalam pembacaan kita tadi jelas. Buat kita semua, janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Tuhan, sebab
akulah Tuhan. Sudah menjadi hal yang biasa bila orang-orang kaya menurut ukuran dunia memandang rendah orang-orang yang lemah dan yang miskin. Itulah dunia yang selalu melihat apa yang terlihat secara kasat mata. Berbeda dengan Tuhan yang selalu melihat hati. Tuhan begitu mengasihi dan berbelas kasih terhadap umatnya yang lemah tak berdaya. Begitu pula dengan Musa, seperti apa yang tadi saya sampaikan awal, di mana Musa menyampaikan segala hal yang menjadi ketetapan Allah. Karena itulah yang diinginkan Musa, agar umat dapat melihat dengan seksama tentang bagaimana mereka membuat orang lain bahagia dengan apa yang ada pada mereka. Itulah yang dikehendaki dari Musa bagi umatnya dan juga bagi kita semua, Jemaat GKI Adonia Wosi. Musa ingin agar umatnya ada dalam kebersamaan dengan merasakan kebahagiaan itu. Janganlah kita merugikan satu sama lain dengan bertindak yang semena-mena karena kita kaya. Tetapi kita merangkul, kita membimbing, dan kita membimbing mereka dengan penuh kasih sayang. Itu menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada mereka. Bapak, Ibu, dan anak-anak Jemaat GKI Adonia Wosi, dalam hidup dan usaha-usaha kita, pasti tidak ada yang menginginkan kerugian dan malapetaka, tetapi kita mau untuk berhasil dari usaha-usaha kita. Untuk itu, nilai-nilai kejujuran harus ada pada diri kita, dan kita harus dengan takut akan Tuhan. Maka kehidupan kita dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita semua. Biarlah di bulan Bina Keluarga ini kita dimampukan untuk memahami akan kasih dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita semua di pagi hari ini, di bulan Bina Keluarga, di hari Jumat 12 September 2025. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita sekalian, dalam tugas dan kerja Bapak Ibu Jemaat Adonia Wosi. Sebelum kita mengakhiri ibadah Bina Keluarga di pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba baru saja menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami sekalian, Jemaat GKI Adonia Wosi. Biarlah ya Tuhan, Engkau mau tanamkan akan kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap hati batin kami untuk kami boleh dapat melakukannya dalam hari-hari hidup kami. Sehingga berkat-berkat Tuhan itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sekalian. Di pagi hari ini hamba berdoa bagi setiap kami Jemaat GKI Adonia Wosi dalam tugas dan pekerjaannya di sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kami sekalian dengan semua berkat-berkat yang Engkau sudah siapkan bagi kami sekalian. Inilah kami dengan doa kami Tuhan. Ampunilah kami dari semua salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba boleh berdoa dan mengucap syukur di pagi hari ini kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga. Amin. Shalom, selamat pagi. Thank you.